Halo Windy, sehat? Sehat Win? Semangat Win? Monita, semangat. Tidur tadi Mon? Ini waktunya kan udah lewat tidur siangnya ya. Eki gimana Eki? Frida, Merlan, sama Indah, juga Tasya, Dwi. Kita mulai, kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dahulu. Silakan doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu share screen dulu ya, izin share screen. Oke, Ibu tampilkan dulu RPP ya. Ini adalah RPP, mungkin belum kalian temui pembelajaran yang akan kita mulai pada semester ini dengan RPP berdiferensiasi dan menggunakan kompetensi sosial emosional ya. Jadi di sini kita ya, ini RPP pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Jadi dalam belajar kita juga di manage emosional kita, pengelolaan diri kita, bagaimana kita mengambil keputusan. Pertemuan ini kemarin Ibu sudah buat ya tentang kesiapan belajar kalian. Nah ini contoh masih karena nggak semua bisa kita buat, ini IPA 1 ya. Yang menjawab sudah bisa, ini ada Cindy, Eki, Lydia, Ari, Muhammad Arif dan sebagainya. Kemudian yang sedikit bisa dan yang tidak bisa. Jadi yang tidak menjawab berarti dia tidak bisa. Baik, di sini nantinya kalian ya akan belajar sesuai dengan kesiapan belajarnya masing-masing. Bagi yang bisa nantinya akan mendapatkan perlakuan ya, diberikan apa ini soal-soal ya, soal-soal tantangan tentang mengaplikasikan konsep limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan buat ini 3 atau 4 pertemuan, tapi di RPP ini direncanakan 3 pertemuan, tapi pelaksanaannya bisa aja 4 atau 5 ya, tergantung kondisi kelas. Kemudian bagi yang sedikit bisa, ini akan diberikan contoh-contoh masalah kontekstual ini di akhir nanti ya, di akhir dari materi ini setelah habis pada KD 41. Jadi di sini nantinya yang sedikit bisa akan diberikan contoh-contoh masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep limit trigonometri dan penyelesaiannya. Dan yang tidak bisa, ya ini nanti akan diberikan bantuan ya atau pembelajaran eksplisit tentang limit fungsi trigonometri. Nah di sini beberapa scaffolding ya. Selanjutnya untuk pertemuan pertama kita kemarin ya, ini pertemuan pertama kita yaitu tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan limit fungsi trigonometri ya. Nah ini kegiatan kita di Zoom ini RPP-nya untuk pertemuan pertama ya. Ada 3 pertemuan yang Ibu rencanakan, yang nantinya bisa jam 4 atau 5. Nah ini ada kemarin itu juga tugas stop ya, stop. Bagi yang sudah mengumpul udah Ibu kasih banyak apresiasinya ya. Di sini semoga kalian bisa fokus ya setelah melaksanakan stop. Dan juga nantinya akan ice breaking dengan tebak emosi ya, tebak emosi. Nah ini selanjutnya nanti akan berdiskusi menurut kesiapan belajar masing-masing ya. Di pertemuan 1, baik di pertemuan 1 ataupun di pertemuan 2 juga nantinya akan ada
belajar menurut kesiapan belajarnya. Dan ini materinya juga Ibu buat. Ada yang video, ada yang PPT, ada juga modul, supaya semua profil belajar siswa itu yang berbeda. Ada kinestik, auditory, kemudian visual masing. Kalau yang sukanya video, buka video. Yang sukanya buka PPT, silakan buka PPT atau modul. Itu tergantung kesukaannya masing-masing atau profil masing-masing siswa ya. Nah, kita akan terus melaksanakan Google Meet untuk pendalamannya, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, secara keseluruhan kita belajarnya di classroom ya. Belajarnya di classroom, baik tugas-tugas ataupun mungkin ada yang mau didiskusikan juga kita laksanakan di classroom, atau mungkin kita nanti minta Google Meet ya. Mungkin perlu Google Meet untuk berdiskusi, nanti kita laksanakan. Kalaupun kita nggak bisa siang, kalian bisa minta nanti waktu yang lain ya. Waktu malam pun bisa. Nah, ini sampai 3 kali pertemuan. Nah, ini lembar LKPD-nya ya untuk pertemuan ketiga. Sebenarnya yang ditampilkan di sini hanya pertemuan ketiga. Nanti saya akan tampilkan juga yang pertemuan pertama dan kedua. Demikian, ini lengkap dengan kegiatan pembelajaran sosial emosional ya. Yang pertama kita melakukan teknik stop, kemudian ada nanti tebak. Ini ada tebak emosi ya. Emoji emosi. Dan ini juga nanti ada refleksi kalian untuk yang mau diisi, nanti Ibu kirimkan juga di classroom ya sayang. Demikian, ini yang Ibu sampaikan RPP-nya. Kemudian lanjut kita ke materi ya sayang. Boleh dijawab langsung, kita ke limit trigonometrinya ya. Hari Sabtu kita sudah masuk sini, tapi tidak lancar baik jaringan maupun mati lampu ya. Mati lampu. Iya, Bu. Jadi di sini kita ulang kembali. Jadi untuk materi di awal semester ini adalah limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri. Nah, tapi kita ingat kesepakatan kelas kita, kalau kita Zoom atau kita Google Meet ya, sekarang kita meeting di Google Meet. Yang pertama, dijaga sopan santun, kemarin sudah kita sepakati. Kemudian tertib, saling menghargai, matikan mic saat yang lain berbicara. Kemudian angkat tangan saat ingin bertanya atau chat di kolom chat. Berpakaian rapi, aktifkan video, dan aktif dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran. Oke. Ya, supaya lebih mengingat lagi Ibu ini ya, walaupun kita sudah 3 tahun, nama Ibu mungkin ada yang nggak tahu. Sulia SPD, Ibu lahir di Bandar Betsi, 5 Oktober 1971. Alamat Ibu mungkin masih ada juga yang belum tahu. Ibu di Jalan Karya Bakti Perdagangan atau Lormes ya, lorong masjid. Mengajar di SMA Negeri 1 Bandar. Ini email akun ya, akun belajar Ibu, hobi Ibu membaca, dan ada nomor HP kalau masih ada yang belum tahu nomor HP Ibu. Baik, ini kompetensi intinya ya, memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, ini nggak pernah kan kalian mengetahui ini ya, ini namanya kompetensi inti, Ibu sampaikan.
Jadi selama ini mungkin belajar hanya materi saja, hanya menyelesaikan soal saja, tapi nggak tahu apa kompetensi inti yang mau dicapai ya. Banyak kan ya, sekali. Oke, semoga bisa tercapai. Kemudian pada pertemuan pertama kita ini, karena kita memakai kurikulum 2013, kemarin rencananya sebenarnya Ibu mau memakai kurikulum kondisi khusus ya, tetapi di sekolah kita yang dipakai adalah kurikulum 2013 revisi 2017, masih yang lama. Dengan satunya adalah menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Ini KD31-nya. Kemudian ada KD41-nya itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, 3 tujuan pembelajaran ini akan kita capai ya dalam 3 pertemuan ke depan, atau mungkin bisa saja meleset bisa 4 atau 5. Selanjutnya ini tadi kita ulangi kembali ya, rumus-rumus yang harus kita ini ya, yang akan dikuasai dulu ini ya. Tangen X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1. Limit X per tangen X untuk X mendekati 0 juga sama dengan 1. Limit sin X per X untuk X mendekati 0 juga sama dengan 1. Demikian sebaliknya, limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Ini yang ini saja bisa kan semuanya ya. Hanya 4 rumus ini aja. Ini modal dasarnya ya. Modal dasar untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri selain materi prasyaratnya yang dari kelas 1 dengan rumus-rumus trigonometrinya. Baik, ini rumus-rumus untuk limit trigonometri. Kalau dia bentuknya sudah mengembang, kalau tadi kan belum ada P ya. Tadi belum ada P, belum ada Q. Nah, lalu bagaimana kalau limit tangen PX per QX untuk X mendekati 0, ataupun limit PX per tangen QX untuk X mendekati 0, itu langsung hasilnya sama dengan P per Q. Silakan dieksplor kembali. Anak-anak menggali ya, kok bisa kayak gitu hasilnya, kenapa kan gitu. Nah, ini bisa kita kerjakan secara manual dengan menggunakan konsep dasar tadi ya, rumus dasarnya ya. Rumus dasarnya tadi, tangen X per X itu sama dengan 1, X per tangen X juga sama dengan 1, sehingga menghasilkan P per Q ya. Bisa dikembangkan, nanti boleh kita pakai papan tulis, kalau siapa silahkan yang mau mencoba boleh. Ini selanjutnya tangen PX per QX untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit ya. Limit PX per tangen QX untuk X mendekati 0 juga sama dengan P per Q. Demikian juga sinus, ini seharusnya sinus ya nak ya, mohon maaf. Sinus PX per QX. Ini juga sinus, ini juga sinus, ini tangen semua, nanti Ibu perbaiki. Oke, kita stop. Silahkan ambil posisi yang nyaman dan ikuti instruksinya ya nak. Silahkan ikuti instruksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk memandu praktik mindfulness yang dipadukan dengan nafas rileks. Silahkan ambil posisi senyaman Buka mungkin. video. Teman-teman bisa tarik nafas dari hidung dan buang melalui mulut secara perlahan.
Lalu perlahan-lahan pejamkan mata kita. Selanjutnya, kita akan perhatikan tubuh kita dengan cara mengizinkan dan menerima apapun yang sudah ada pada tubuh kita. Pertama, kita akan memperhatikan apakah ada ketegangan di dalam tubuh kita. Jika ada, maka lemaskan. Selanjutnya, bagaimana dengan lidah kita? Jika lidah kita terasa tegang, maka lemaskan. Bagaimana pula dengan leher kita? Jika terasa tegang, maka lemaskan. Bagaimana pula dengan bahu kita? Apakah terasa naik ke atas atau turun? Rasakan saja. Kemudian rilekskan. Selanjutnya, bagaimana dengan jari-jari tangan kita? Apakah terasa tegang? Jika ya, maka rilekskan. Kemudian alihkan perhatian kita ke dada kita. Perhatikan, apakah dada kita dapat mengembang dan mengempis secara rileks? Atau ada yang tertahan? Jika ada, maka izinkan saja dada kita untuk menjadi rileks. Izinkan saja. Kemudian bagaimana dengan apakah berjalan normal atau diperpendek atau diperpanjang? Rilekskan saja dan biarkan bernafas apa adanya. Lalu rasakan, hembusan nafas yang kita hembuskan. Selama ini kita bernafas, tapi kita lupa mengapresiasi dan merasakannya. Ini hadirkan jiwa kita untuk merasakan nafas yang selama ini mendampingi kita. Rasakan saja. Oke, kita lanjutkan. Tebak emoji. Ini emoji apa ini? Emoji apa ini sayang? Tertawa, Bu. Tertawa, Bu. Tertawa itu artinya Senang. Bahagia, Bu, bahagia. bahagia. Terus kalau kalian ada teman yang ya, sikap kalian sama teman itu apa? Sama. Apa, Bu? Kalau kita melihat kawan kita itu berbahagia, biasanya ada ulang tahun. Ikut bahagia. Sikap kita sama teman kita itu apa? Ya. Bahagia juga, Bu. Iya, berbagi perasaan. Iya. Selanjutnya ini apa nih? Emoji apa nih? Sedih, Bu. Sedih, Bu, sedih. Iya, sedih. Kalau kita melihat teman kita yang sedih, bagaimana? Bersimpati, Bu, bersimpati. Iya, kita juga menghibur ya. Menghibur teman kita. Menghibur teman yang sedih. Iya, ini kita salah satu pengelolaan emosi juga ya. Ini adalah satu pengelolaan emosi. Jangan nanti kawan kita lagi sedih, malah kita bully ya kan. Sering kayak gitu ya.
temannya sedih dibully, temannya bahagia pun juga dibully. Kita lanjutkan ya sayang. Ya Bu. Selanjutnya iya, limit fungsi trigonometri. Ya, contohnya ini lihat. Kalau tadi secara umum, contohnya limit tangen X per X itu sama dengan 1 kan ya. Kemudian kalau dia limit tangen PX per QX ataupun untuk X mendekati 0 ataupun limit PX per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan P per Q. Contohnya lihat ini. Limit tangen 8X per 2X untuk X mendekati 0 berarti sama dengan berapa? Siapa yang bisa jawab? 8/2. Iya, 8/2. Gampang kan? Sama dengan berapa? 4 Bu. 4/2. 4 Bu. Iya, 4/2. 8/2 langsung kan? Sama dengan 8/2 ini penyelesaiannya. Jalannya dari mana kok bisa 8/2? Kita pakai teori limit tangen X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1. Kemudian 8/2-nya itu kita geser ke sana, ke kanan ini. Kita geser, kita pecah ya ini ya. Diuraikan, tangen 8X itu menjadi tangen X kali 8. Tangen 2X itu menjadi X dikali 2. Maka setelah kita pecah dengan menggunakan rumus dasar tadi, diperoleh 1 dikali 4 sama dengan 4. Oke ya, paham ya? Paham Bu. Iya, Paham paham. Bu. Jadi nanti kalaupun ada apa ya, yang penting dia dalam bentuk tangen dan dalam bentuk sinus. Tidak ada kosinus ya, ataupun yang lain, maka langsung aja gunakan rumus ini. Langsung gunakan rumus ini. Oke, lanjut. Untuk limit sin X per X untuk X mendekati 0 atau sebaliknya itu sama dengan 1 ya. Dikembangkan rumusnya menjadi limit sin PX per QX untuk X mendekati 0 dan limit PX per sin QX untuk X mendekati 0 itu sama dengan P per Q. Contohnya, limit sinus 12X dibagi 6X untuk X mendekati 0. Hasilnya berapa, Nak? 12/6 sama dengan Iya. 2. Iya, 12/6 sama dengan 2. 2. Nah ini seandainya kalian langsung jawab sama dengan 2, yaitu sudah benar. Sudah benar itu, mau nggak diproses pun nggak masalah. Yang penting jawabannya itu benar, tahu konsepnya. Jadi dari mana ini Bu kok bisa dia 12/6? Menggunakan konsep dasar tadi ini. Maka ini sama dengan 12 dibagi 6. Sama dengan berapa? 2. Selanjutnya 5 Bu. 5 Bu. 5 Bu. Pinter 5 Bu. langsung ya, nggak perlu bla 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 panjang ya kan. 5. Oke, jawabanmu benar sayang. Ini bener sekali. Selanjutnya next nih 25 Bu. 25. 25 ya. 25. Nampak. Ini S1 berapa? bukan 3 Bu. 3, 6 Tiga, ya. 2 ya. 6 3-nya dikali 2 dibagi 2. Oke. Dengan 3. Ini kalau seperti ini 1. diubah dulu, taruh kurang cos 2x itu menjadi berapa ya? Menjadi bentuk sinus, ada kan? Ubah dulu jadi bentuk sinus. Karena sudah maghrib, oke, kita akhiri pertemuan kita, nanti kita lanjut ya. Oke Bu Ya, Guru. Bu. Baik, Bu. Jadi soal-soal nantinya di classroom akan dibagi sesuai dengan kesiapan belajarnya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pagi sore ini dengan doa. Bentar. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Kita foto-foto dulu.
Ya, ditutup dulu ya. Iya Bu. Buka dong. Nah, lain kali kita belajarnya kesepakatan kita itu aktif video, nak. Aktif video. Oke, sampai di sini. Selamat malam, selamat ibadah, sholat maghrib. Malam Bu. Silakan kita teman-teman semuanya. Dadah. Selamat belajar di classroom ya, dilanjutkan di classroom. Di sana sudah ada tugas-tugas yang menanti. Terima kasih. Bye.